Setiap orang Allah akan uji dengan kesabaran. Kesabaran itu bukan sesuatu yang mudah kita alami, yang sangat nikmat kita alami. Tapi justru kesabaran adalah ketika kita diberikan oleh Allah perkara-perkara yang kita tidak suka, perkara-perkara yang tidak nyaman bagi kita, perkara-perkara yang menyiksa dan menekan kita. Namun kita masih bisa mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebuah pernyataan keimanan yang sangat luar biasa. Sesungguhnya semuanya ini datang dan semuanya ini akan kembali hanya kepada Allah. Tidak ada yang kita miliki, tidak ada yang kita punyai di dunia. Semuanya adalah pemberian Allah. Begitu Allah ingin mengambilnya, maka Allah akan mengambilnya. Sedangkan kita bersabar. Sebab mereka yang memasuki surga akan disambut dengan ucapan keselamatan kepada kalian karena kesabaran kalian. Yang dibesarkan dengan kebencian akan merusak. Yang dibesarkan dengan cinta akan memperbaiki. Yang dibesarkan dengan permusuhan akan mencerai-beraikan. Dan yang dibesarkan dengan persaudaraan akan mempersatukan. Gagak berkumpul dengan gagak dan elang terbang dengan sesama elang. Begitulah alamiah yang ada di dunia ini, sunatullah. Maka dengan siapa anak-anak kita berteman? Dengan siapa anak-anak kita berkumpul? Karena dari merekalah sebagian besar anak-anak kita akan mendapatkan akhlaknya. Sudahkah kita peduli pada setiap daripada anak-anak kita? Karena masa depan mereka ditentukan dari sana. Ertugrul pernah menasehati anaknya Osman yang kelak akan menjadi pendiri Kesultanan Utsmani. Wahai Osman, dengarkan nasihat Syekh Adebali. Jangan membantahnya. Bila engkau membantahku, bila engkau membuatku marah, maka paling aku hanya merasa sedih, aku paling akan merasa kecewa. Tapi bila engkau membantah Syekh Adebali, maka aku tidak akan melihatmu kembali sebagai seorang anak. Mengapa? Karena pengaruh ulama sangat besar sekali di dalam perkembangan seorang panglima besar yang kelak akan menghiasi sejarah-sejarah Islam. Ulama adalah yang mengarahkan, membimbing, mengawal mereka agar perbuatan-perbuatan mereka menjadi perbuatan yang tidak hanya istimewa di dunia, tapi bervisi kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah yang mengarahkan agar penguasa-penguasa, panglima-panglima ini tetap di dalam syariat Allah dan bergerak untuk kebangkitan Islam di seluruh dunia. Inti daripada komunikasi bukan hanya menyampaikan informasi, tapi mengubah perilaku manusia. Maka komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang bisa mengubah manusia. Dan bila komunikasi itu tidak bisa mengubah siapapun dan apapun, maka komunikasi itu menjadi tidak efektif. Pertanyaannya, apa komunikasi yang paling efektif di dunia ini? Yaitu adalah komunikasi yang dapat mengubah lebih banyak, lebih masif, lebih permanen. Maka kalau kita saksikan pada sejarah, tidak ada satupun metode komunikasi yang lebih efektif selain daripada Al-Quranul Karim. Al-Quran turunnya telah mengubah manusia dalam skala yang masif, jumlah yang banyak, dan permanen. Pertanyaannya, apa yang bakal berubah pada diri kita ketika kita itu yang bisa diubah daripada diri kita kalau kita benar-benar serius untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ada dua orang anak ditanya kepada mereka, apa cita-citamu? Yang pertama menjawab, saya mau jadi juara sekelas. Yang satu lagi menjawab, saya ingin jadi juara se-Indonesia. Tebak, siapa yang paling lebih banyak belajar? Tentu yang ingin jadi juara se-Indonesia. Maka ketika dia lebih banyak belajar, maka tentu dia akan lebih berprestasi daripada yang ingin hanya juara sekelas. Pencapaian kita ditentukan oleh visi kita. Bila kita memiliki visi yang besar, maka kita akan berusaha yang besar, maka kita akan mendapatkan prestasi yang besar. Sebaliknya, bila kita tidak punya visi yang besar, maka usaha kita pun biasa-biasa saja dan hasilnya juga biasa-biasa saja. Pertanyaannya, apakah kita merasa diri kita sekarang biasa-biasa atau istimewa sebagai seorang muslim? Itulah
yang menandakan kekuatan visi kita. Di dalam Islam, orang tua adalah yang terpenting setelah Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya. Maka di dalam Islam kita memahami orang tua adalah perantara Allah. Allah menciptakan, menghidupkan manusia melalui perantaraan kedua orang tua. Allah menjaga, melindungi, memberikan rizki juga dengan perantaraan kedua orang tua. Maka sadarkah orang tua seberapa banyak mereka berdoa buat anak-anak mereka? Karena doa mereka adalah kunci daripada pencapaian anak-anak. Seberapa banyak kita berdoa, menengadahkan tangan saat bersujud di tengah malam, kita meminta pada Allah untuk pencapaian mereka. Seberapa banyak kita menginginkan kontribusi mereka, anak-anak kita, terhadap masa depan Islam. Maka doakanlah mereka. Doakan yang terbaik untuk kemuliaan Islam. Jangan menginginkan berjumpa dengan musuhmu. Memintalah keselamatan pada Allah, dan bila berjumpa dengan musuhmu, maka teguhkan kakimu dan jangan lari daripada apa yang menjadi kewajiban yang diberikan oleh Allah kepadamu. Karena surga ada di bawah bayang-bayang pedang. Islam sangat mengutamakan kekesatriaan. Kekesatriaan bukanlah urusan kekerasan, bukan urusan anarkis, bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mengetahui tujuan hidupnya dan untuk apa dia menjalani kehidupan di dunia ini. Maka dia bisa menjadi sangat lembut kepada wanita, menjadi sangat hormat kepada orang tua, menjadi sangat tegas dalam urusan kebenaran, dan sangat bersabar ketika Allah memintanya untuk melaksanakan satu tugas. Kekesatriaan adalah hasil daripada keimanan. Keimanan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal manusia itu seperti alat processing. Dia tidak bisa memilih dan menciptakan sendiri bahan-bahan apa yang akan diprosesnya. Sedangkan bahan yang diprosesnya, yaitu adalah informasi, itu dipasok dari luar. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itulah yang nanti akan diproses oleh akal kita, menghasilkan sebuah kecenderungan dan pemahaman. Maka wajar ketika orang informasi-informasi yang didapatnya adalah informasi-informasi yang buruk, maka perkataannya menjadi buruk, pikirannya menjadi buruk, perbuatannya menjadi buruk. Mengapa? Karena yang diproses adalah yang buruk. Lalu bagaimana caranya agar perbuatannya menjadi mulia? Maka pemahamannya harus mulia. Bagaimana caranya agar pemahamannya menjadi mulia? Maka informasi-informasi yang masuk haruslah informasi-informasi yang pilihan dan informasi yang istimewa. Apa informasi yang kita berikan bagi anak-anak kita?